Selamat berjumpa kepada para mahasiswa sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah antropologi budaya atau antropologi yang secara spesifik bicara tentang antropologi pendidikan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan dan proses belajar mengajar sebagai proses budaya. Nah, saudara sekalian, untuk pokok ini akan dibagi dalam 6 bagian. Yang pertama itu catatan preview, yang kedua pemahaman konsep, yang ketiga kita belajar tentang pendidikan sebagai proses budaya, keempat wujud dan unsur kebudayaan dalam pendidikan, yang kelima modalitas pendidikan sebagai sarana pembudayaan, dan yang terakhir kita belajar mengajar sebagai proses budaya. Mudah-mudahan dengan saudara melihat skema ini, saudara sudah punya gambaran yang menyeluruh tentang poin-poin apa yang perlu saudara pelajari atau saudara dalami terkait dengan pokok tentang pendidikan dan proses belajar mengajar sebagai proses budaya. Nah, saudara, kita mulai dari yang pertama. Sebagai catatan preview untuk saudara, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama belajar tentang apa itu antropologi pendidikan. Jadi antropologi pendidikan adalah kajian terhadap bidang pendidikan dengan menggunakan antropologi sebagai takaran. Jadi ada beragam definisi yang sudah kita pelajari, tapi ini satu peringkasan yang cukup menolong saudara ya. Jadi antropologi pendidikan adalah satu kajian di bidang pendidikan dengan menggunakan antropologi sebagai takaran. Jadi kita bicara tentang pendidikan dan antropologi kita pakai sebagai teropong, sebagai satu kacamata untuk melihat praktek dan juga sistem pendidikan itu sendiri. Nah, saudara, dari segi historinya, antropologi pendidikan ini satu cabang antropologi yang mulai menampilkan dirinya sebagai satu disiplin sekitar pertengahan abad ke-20. Nah, pertanyaan mendasar pada saat itu oleh para pelaku pendidikan adalah seberapa jauh pendidikan dapat berkontribusi untuk mengubah satu masyarakat. Ini pertanyaan yang sangat radikal. Mengapa? Karena tentu harus ada korelasi yang positif antara proses pendidikan di satu sisi dan juga perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Dengan perkataan lain, semakin tinggi pendidikan seseorang atau pendidikan manusia, maka harus semakin baik juga perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, bagaimana melihat sumbangsi pendidikan itu bagi proses perubahan dalam masyarakat? Ini menjadi pertanyaan yang sangat mendasar. Nah, secara konseptual, saudara sekalian, sumbangsi dari antropologi terhadap pendidikan yaitu untuk menghimpun sejumlah pengetahuan, ya, untuk pengetahuan
yang ada hubungan dengan kepentingan pendidikan yang sudah diverifikasi secara etik maupun emik sebagai point of view dengan menganalisis proses-proses pendidikan yang berbeda-beda dalam lingkungan sosial budaya. Ini menurut Spindler. Nah, apa maksud dari kata-kata seperti ini? Jadi, kalau kita belajar tentang bidang pendidikan, maka sebetulnya ada sejumlah penjelasan, dalil, argumentasi, juga konsep-konsep yang itu berasal dari bidang antropologi. Jadi bidang antropologi memberi pendasaran basis pengetahuan tentu sudah diuji baik secara etik maupun emik. Jadi etik itu menuju kepada pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya teoretik, dan emik pengetahuan-pengetahuan yang berangkat dari satu bangunan pengalaman. Jadi antara teori dan pengalaman sudah terverifikasi. Nah, ini menjadi satu titik pandang untuk melihat proses pendidikan itu sendiri. Nah, tentu pendidikan sendiri dia tidak terjadi dalam satu ruang yang kosong ya, tapi pendidikan itu juga dia terjadi dalam satu ruang sosial dan budaya. Nah, bagaimana melihat kaitan itu? Maka bidang antropologi memberi basis pengetahuan, memberi dalil-dalil dan konsep-konsep yang penting bagi bidang pendidikan. Misalnya, bagaimana kita memahami pendidikan di satu daerah, para aktor-aktor atau pelaku pendidikan yang melaksanakan fungsi-fungsi pendidikan di sana. Nah, mereka tentu tidak bisa dilepaskan dari satu masyarakat atau satu budaya tertentu. Nah, ini hanya bisa dipahami jika bidang antropologi memberi pengetahuan-pengetahuan atau dalil-dalil atau konsep-konsep yang berarti. Oleh karena itu, kita dapat melihat betapa besar sumbangsi antropologi terhadap bidang pendidikan. Nah, saudara, antropologi juga menelaah manusia secara utuh. Untuk ini di pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu sifat-sifat ragawi manusia, aspek fisik ya, atau biologis, dan nilai-nilai kemanusiaan yang membuat pergaulan hidup manusia sebagai kelompok masyarakat. Jadi, dua cabang besar dari antropologi, saya kira sudah saudara pelajari pada kemarin, yaitu biologi dan juga budaya, antropologi budaya. Nah, sekolah sebagai suatu komunitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat, karena sekolah memiliki subjek pendidikan yang hidup dan berkembang dalam suatu kebudayaan, dalam etik tertentu. Jadi kita melihat sekolah sebagai tempat belajar juga diisi atau memiliki orang-orang sebagai pelaku pendidikan yang tentu terikat pada satu masyarakat, satu kebudayaan tertentu, atau pada tingkat tertentu kita bisa mengatakan bahwa pada etnik tertentu. Nah, bagaimana kita melihat hal ini? Nah, antropologi membantu. Nah, sekolah juga dapat kita pahami sebagai suatu fenomena kebudayaan. Oleh karena memperlihatkan tradisi, ritus, dan norma-norma yang mengikat sebuah warga sekolah. Jadi kalau kita melihat sekolah, maka semua yang berlangsung di lingkungan sekolah itu sebenarnya memperlihatkan sebuah fenomena kebudayaan.
apa yang dipikirkan oleh orang-orang di sekolah, aturan-aturan apa yang dibuat, apa yang dipraktekkan, ada ritus-ritus, upacara yang dilakukan, itu sebetulnya memberi tanda bahwa ada proses yang berkaitan dengan ciri-ciri atau unsur-unsur budaya. Lalu antropologi sekolah juga berusaha untuk menemukan pola budaya belajar dari suatu masyarakat yang dapat menciptakan perubahan sosial. Dan sekolah sebagai tempat antara lain dikhususkan untuk membelajarkan suatu masyarakat. Jadi, apa yang menjadi fokus dari antropologi pendidikan juga terkait dengan pola budaya belajar masyarakat. Jadi pada masyarakat-masyarakat tertentu, katakanlah masyarakat dari satu daerah atau satu negara yang masih berkembang, ya, itu pola budaya belajar itu berbeda dengan masyarakat pada negara-negara yang sudah maju atau sudah sangat maju. Itu pola atau budaya belajarnya sangat berbeda, ya. Bisa jadi pada satu masyarakat tertentu budaya belajar itu sifatnya alami saja. Jadi sesuatu yang masih berbasis pada tradisi-tradisi atau sesuatu yang sifatnya natural. Belum ada satu rekayasa, satu desain lingkungan yang memungkinkan orang aja. Tapi pada satu masyarakat tertentu, budaya belajar itu sudah didesain. Jadi lingkungan itu didesain untuk membuat orang belajar. Dan itu ada istilah learning city, kota belajar, ya. Itu jadi jam belajar siswa diatur. Itu selain belajar formal di sekolah, tapi juga di rumah ataupun di lingkungan sosial juga diatur bagaimana siswa belajar dan kapan belajar. Nah, tetapi juga di masyarakat yang sudah maju, belajar itu juga sebagai satu budaya. Jadi, nah inilah pola-pola yang bisa kita temukan pada masyarakat tertentu. Itu sangat bergantung kepada perkembangan satu masyarakat. Antropologi pendidikan juga berusaha untuk menemukan model-model dan corak pendidikan. Ya, saat ini misalnya di Indonesia itu sudah muncul berbagai corak ataupun model-model pendidikan. Jadi pendidikan yang diselenggarakan menekankan kepada keunggulan-keunggulan tertentu. Misalnya pendidikan yang bercorak multikultural. Nah ini kenapa? Karena berangkat dari satu kondisi masyarakat yang memang multikultural. Jadi aspek keberagaman itu lebih dikedepankan. Tapi juga ada pendidikan yang menunjukkan kepada aspek nasionalisme, jadi kebangsaan, cinta tanah air. Nah itu juga ada seperti itu. Jadi sekolah-sekolah dibangun betul-betul untuk mempersiapkan para siswa itu memiliki nasionalisme yang kuat. Tapi ada juga sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan tertentu yang misalnya bercorak keagamaan. Nah, ini dibangun oleh karena komunitas di mana sekolah itu diselenggarakan atau pemilik atau penyelenggara dari lembaga pendidikan itu adalah kelompok-kelompok keagamaan tertentu. Agar itu lebih menampilkan corak
keagamaan. Selain itu juga kita lihat sumbangan dari antropologi pendidikan bagi pendidikan adalah berusaha meletakkan paradigma pendidikan. Misalnya pendidikan yang berbasis masyarakat. Jadi bertumbuh kepada sumber daya masyarakat, kebolehan, dan partisipasi, inisiatif, dan juga kolaborasi dari komponen-komponen yang ada di masyarakat. Nah, ini sumbangan dari antropologi pendidikan. Nah, saudara, sekarang kita lihat pemahaman konsep atau pengertian dari pendidikan dan proses belajar sebagai proses budaya. Nah, ini saya definisikan keseluruhan sistem dan proses atau praktek pendidikan dan pelaksanaan belajar mengajar dapat memperlihatkan wujud dan unsur kebudayaan. Pendidikan dan proses belajar mengajar sebagai proses budaya artinya keseluruhan sistem dan proses atau praktek pendidikan dan pelaksanaan belajar mengajar dapat memperlihatkan wujud dan unsur kebudayaan. Jadi baik proses pendidikan maupun sistemnya dan juga pelaksanaan belajar mengajar di sekolah ya, PBM, itu dapat memperlihatkan wujud dan unsur-unsur kebudayaan. Jadi wujud dan unsur kebudayaan itu teranyam, ya. Jadi terlihat atau nampak pada sistem dan praktek pendidikan maupun proses belajar mengajar. Saya kira ini jelas ya. Jadi kita mau melihat adakah wujud dan unsur-unsur kebudayaan pada pendidikan, baik dari segi sistem maupun dari segi praktek, atau pada proses belajar mengajar. Lalu pemahaman yang berikut, pendidikan dipahami sebagai proses sosial budaya yang berorientasi pada sebuah perubahan dalam diri setiap individu yang belajar. Saya kira pendidikan itu kan diikuti oleh para siswa, dilakukan oleh para guru, ada juga tenaga pendidikan, ada juga masyarakat pendukung, komite sekolah misalnya. Nah ini memperlihatkan satu dimensi sosial budaya, gitu ya. Karena itu pendidikan dipahami sebagai proses sosial budaya. Jadi ada interaksi, ada komunikasi, ada kolaborasi, ada sinergi, ada kerjasama. Nah itu menunjukkan satu dimensi-dimensi sosial budaya. Nah, tujuannya adalah pada satu perubahan, menciptakan perubahan dalam diri setiap individu yang belajar. Pertama-tama yang perlu ditolong adalah mereka yang belajar, siswa, sebagai individu yang belajar. Nah, yang berikut, saudara, kita lihat, atau kita pahami dulu, pendidikan sebagai proses budaya. Apa maksudnya? Nah, saudara, dalam kesana antropologi budaya, pendidikan dikenal juga dengan beberapa konsep penting. Misalnya, inculturation, atau pembudayaan, atau pewarisan. Ya. Jadi, ada satu tradisi, satu praktek, satu nilai budaya yang sudah ada, lalu itu mau diwarisi, mau diteruskan, dibudayakan. Jadi kepada generasi-generasi muda, atau generasi-generasi berikutnya. Lalu sosialisasi, pemasyarakatan. Jadi bagaimana
tradisi-tradisi, nilai-nilai, makna ya dari kebudayaan itu dapat disosialisasikan, dimasyarakatkan. Jadi dikasih pemahaman supaya bisa memahami, bisa mengerti apa itu budaya, seperti apa simbol-simbolnya, seperti apa maknanya, seperti apa nilai-nilainya. Kemudian ada internalisasi. Nah, internalisasi ini proses menyatu padukan ke dalam diri. Jadi proses penyatuan dalam diri. Jadi diri ini bisa meresapi, bisa memahami, bisa meresapi, bisa menjiwai nilai-nilai budaya dalam suatu masyarakat. Lalu ada proses pembiasaan, habituation. Jadi sesuatu itu harus menjadi kebiasaan, dilakukan berulang-ulang, ya. Jadi mulai dari bangun tidur sampai dengan manusia tidur kembali, dia melakukan aktivitas yang berulang-ulang. Lalu education, pendidikan. Jadi pendidikan sendiri satu konsep yang dikenal dalam kesana antropologi budaya. Lalu schooling, persekolahan. Jadi ada satu lembaga, satu tempat yang memang dikhususkan untuk manusia belajar simbol-simbol, belajar makna, dan belajar nilai-nilai budaya. Jadi disinilah kita lihat kaitan antropologi dan juga pendidikan. Jadi pendidikan yang kita pahami di sini dan secara spesifik schooling ya atau persekolahan itu adalah proses budaya. Jadi proses untuk mewarisi, membudayakan tradisi-tradisi, simbol-simbol, makna, dan juga nilai-nilai budaya. Nah, karena kita bicara tadi tentang wujud dan unsur kebudayaan, maka pertanyaan kita sekarang adalah apa wujud dan unsur kebudayaan dalam pendidikan? Ya, tentu dalam pemahaman yang terbatas pendidikan sebagai persekolahan, ya. Skop yang terbatas pendidikan sebagai persekolahan. Ini kita lihat sebelah kiri ini adalah wujud budaya. Itu ada 4. Itu nilai budaya, jadi nilai-nilai dari budaya yang menjadi basis dalam kehidupan manusia. Tapi posisi sekolah adalah bagaimana menanamkan nilai budaya itu dan mengembangkan. Ada sistem budaya, sistem sosial, kebudayaan fisik, ya. Nanti sebentar akan dijelaskan. Lalu sebelah kanannya ini unsur budaya. Ada wujud budaya, ada unsur budaya. Itu bahasa, ilmu pengetahuan, sistem teknologi, sistem kemasyarakatan, dan kesenian. Nah, kita lihat penjelasan. Yang pertama, wujud kebudayaan. Jadi, wujud kebudayaan itu bagaimana kebudayaan menyatakan dirinya. Gitu ya. Sedangkan unsur kebudayaan, apa saja yang melekat pada kebudayaan atau budaya. Wujud kebudayaan yang pertama itu nilai budaya.
Nah, ini sesuatu yang disepakati, dipelajari, dan tertanam dalam suatu masyarakat, organisasi, dan juga bangsa, dan sekolah sebagai wadah untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai tersebut. Jadi, kebudayaan itu memiliki nilai. Jadi nilai itu kan patokan-patokan ya, hidup, ukuran-ukuran dalam perilaku manusia, bisa pada satu komunitas, satu masyarakat, satu bangsa, satu organisasi. Nah, itu sudah ada, dan hubungannya dengan sekolah sebagai wadah untuk menanamkan dan mengembangkan nilai. Jadi nilai saudara ditanamkan kepada peserta didik, atau kepada warga sekolah secara umum. Tetapi juga yang harus diingat adalah nilai dapat dikembangkan. Jadi ada pengembangan nilai yang sudah ada menjadi nilai-nilai baru. Jadi ada pengembangan nilai-nilai yang baru. Itu bisa dilakukan. Lalu sistem sosial. Kemudian yang kedua, adanya keseluruhan hasil cipta rasa dan karsa manusia untuk pembentukan tingkah laku manusia dari masa ke masa. Jadi budaya itu kan kalau menurut Kunchara Ningrat kan hasil cipta rasa dan karsa ya. Nah, sekolah sebagai produk budaya sekaligus berperan mengembangkan sistem budaya tersebut. Jadi sistem budaya yang sudah ada itu dapat dilakukan dan dikembangkan di sekolah. Kemudian sistem sosial itu adalah jaringan terpola dari hubungan yang membentuk keseluruhan yang koheren antar individu, kelompok, dan organisasi. Jadi ada struktur yang mengatur tentang hubungan individu-individu dan kelompok, dan juga antar individu dan organisasi atau kelompok dan organisasi. Nah, sekolah sebagai lembaga yang memiliki pola hubungan yang koheren antara individu dan kelompok itu memperlihatkan satu sistem sosial. Jadi anak-anak begitu masuk di sekolah, mereka diberitahu bahwa saudara guru Anda adalah si A, si B. Dia jadi guru wali kelas, guru mata pelajaran, guru pembina OSIS, atau guru bimbingan konseling. Lalu si B dia sebagai kepala sekolah misalnya. Nah, ini menunjukkan bahwa siswa akan berhubungan dengan orang-orang tersebut, para guru yang akan mendidik dan bimbing. Kalau saudara berurusan dengan atau untuk keperluan kesiswaan atau urusan-urusan OSIS, saudara berhubungan dengan wakil kepala sekolah, urusan kesiswaan misalnya, yang berhubungan dengan kurikulum, yang mengatur jadwal belajar dan juga pelajaran, juga kurikulum, itu yang membenahi kurikulum. Jadi ada struktur. Dan itu menunjukkan atau memberi tanda bahwa sekolah itu juga satu sistem sosial. Kebudayaan fisik. Nah, ini kan wujud dari kebudayaan. Jadi rumah adat itu wujud kebudayaan. Candi, prasasti, dan seterusnya tarian. Nah, tentu sekolah juga memiliki latar fisik yang merefleksikan kebudayaan manusia. Di rata-rata corak bangunan sekolah atau latar fisik sekolah itu
biasanya sudah lebih modern. Tapi ada juga unsur-unsur kebudayaan masa lalu yang juga sering mewarnai juga latar fisik, ya. Ada simbol-simbol, ya, ada pajangan-pajangan, ada desain-desain juga, ada gambar-gambar, misalnya, atau bentuk bangunan misalnya, karena memperlihatkan corak budaya tersebut. Lalu kita lihat, saudara, unsur kebudayaan. Ya. Unsur kebudayaan ini ada 5. Pertama, unsur bahasa. Ya. Karena bahasa merupakan unsur kebudayaan, maka di sekolah pun itu terdapat bahasa pengantar. Kalau undang-undang kan mewajibkan pembelajaran harus menggunakan bahasa pengantar resmi, yaitu bahasa Indonesia. Tapi juga ada mata pelajaran yang spesifik lokal, itu bisa membelajarkan bahasa lokal. Nah, di samping ada nilai plusnya, misalnya bisa juga menggunakan atau mengajarkan bahasa internasional, misalnya bahasa Inggris, ya. Lalu unsur ilmu pengetahuan. Nah, kalau ini kan unsur kebudayaan, sedangkan kalau kita lihat apa di lingkungan pendidikan, nah tentu lingkungan pendidikan, ilmu pengetahuan itu kan sebagai subject matter, jadi mata pelajarannya, mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pendidikan jasmani, kesehatan olahraga, geologi, misalnya, fisika, ilmu pengetahuan sosial, atau pembelajaran tematis. Nah, itu kan subject matter. Nah, subject matter adalah inti dari ilmu pengetahuan. Lalu sistem teknologi. Nah, ini sebagai salah satu unsur kebudayaan. Nah, di sekolah pun dibutuhkan teknologi. Sebenarnya untuk kepentingan pembelajaran, ya saat ini sudah era teknologi informasi. Walaupun teknologi dalam kebudayaan kuno maupun kebudayaan sebelum-sebelum itu tidak bicara tentang teknologi informasi dan komunikasi, tapi bicara tentang perkakas, gitu ya, alat-alat pertukangan, atau untuk perkebunan, pertanian misalnya. Tapi teknologi ya diperlukan untuk kehidupan satu masyarakat, begitu juga dalam bidang pendidikan. Sistem kemasyarakatan atau kekerabatan. Ya, ini satu unsur kebudayaan yang sangat nyata sekali, ya, terlihat. Sehingga di sekolah pun tentu bisa kita amati. Ada kebiasaan-kebiasaan, ada pola-pola pertemanan, ya, pengelompokan atau kelompok, metode pembelajaran atau belajar kelompok. Nah, itu kan memberikan satu sistem kemasyarakatan. Tentu dia berkaitan dengan tujuan-tujuan pembelajaran dan pendidikan. Lalu unsur kesenian. Kemudian dengan kesenian saling berhubungan seperti lukisan, alat musik, dan seterusnya. Nah, bagaimana di sekolah? Di sekolah juga tentu siswa didorong untuk memperlihatkan karya. Apakah itu karya-karya seni, karya-karya lukisan. Biasanya pada hari Sabtu setiap minggu siswa diarahkan untuk mengembangkan
bakat seperti ini di bidang seni dan olahraga. Nah, dengan demikian, saudara, kita dapat memahami bahwa pada dunia pendidikan, secara khusus pada lingkup sekolah juga terdapat unsur atau memperlihatkan unsur kebudayaan dan juga wujud kebudayaan. Nah, saudara, kita lihat pokok yang berikut, bagian yang berikut, modalitas pendidikan sebagai sarana pembudayaan. Jadi pendidikan ini juga memperlihatkan modalitas, ya, jadi sarana-sarana, ya, instrumen tertentu. Misalnya lembaga pendidikan formal, ya, sekolah. Tadi kita bicara schooling. Ada juga yang non formal, pendidikan non formal. Ada informal, keluarga dan lingkungan sosial. Nah, ini dipahami sebagai satu pusat pembudayaan. Jadi wadah yang melaksanakan kegiatan pembudayaan, membudayakan budaya itu sendiri kepada para siswa, kepada anak-anak, kepada generasi-generasi yang masih kecil. Nah, baik di sekolah, di keluarga maupun di lembaga-lembaga kursus, tentu melaksanakan itu. Juga sebagai pusat kebudayaan, ada lembaga pendidikan tertentu yang pusat-pusat kebudayaan, ingin mengkaji, ya, mengembangkan aspek-aspek kebudayaan. Pusat transformasi pengetahuan, sikap dan kebiasaan yang baik. Ini saya kira sudah pasti sekolah mengembangkan tugas itu. Lalu modalitas pendidikan juga sebagai sarana pengembangan kebudayaan. Jadi kebudayaan itu tidak saja dibudayakan atau diwarisi, tapi kebudayaan itu juga bisa dikembangkan. Karena salah satu wujud kebudayaan ilmu pengetahuan tentu itu dikembangkan. Apa yang menjadi ide, gagasan, pemikiran manusia itu dikembangkan. Terutama kebudayaan nasional untuk memperkokoh semangat kebangsaan atau semangat keindonesiaan. Nah, kita sampai di terakhir tentang proses belajar mengajar sebagai proses budaya. Nah, saudara, kita spesifik melihat tentang proses belajar mengajar di kelas. Saya mencatat bahwa PBM itu memuat subject matter sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, saudara tadi sudah belajar bahwa itu sebagai salah satu unsur dari budaya. Jadi ada kurikulumnya, ada mata pelajarannya, ada mata kuliahnya. Ini jelas, ya. Ada struktur kurikulum, ya, yang harus kita ikuti. Lalu PBM juga memiliki prinsip-prinsip yang berbasis pada sistem nilai. Ya, proses belajar mengajar punya prinsip. Misalnya prinsip perbedaan individual. Jadi prinsip relevansi, efektivitas, efisiensi, kolaborasi. Nah, ini kan sebenarnya dia koheren dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam budaya kita di masyarakat. PBM juga memiliki prosedur yang menunjukkan cara berpikir yang benar. Jadi, kalau saudara program mata kuliah perencanaan pembelajaran atau micro teaching, saudara akan belajar tentang bagaimana mempersiapkan satu rencana pembelajaran, di
bahagian aktivitas pelajar itu dimulai dengan kegiatan pendahuluan, guru buat apa, siswa bikin apa, kegiatan inti, guru buat apa, siswa bikin apa, kegiatan penutup, siswa buat apa, guru buat apa. Nah, itu kan prosedur ya, langkah-langkah. Tapi juga pembelajaran sebagai satu sistem, misalnya dari segi perencanaan. Dari segi perencanaan juga, saudara harus mengikuti langkah-langkah. Misalnya mulai dengan mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Siswa seperti apa yang akan saya ajar. Lalu menganalisis karakteristik atau tipologi mata pelajaran atau materi. Materi ini karakteristiknya konsep atau prinsip atau prosedur atau histori atau fakta-fakta sejarah. Itu kan langkah-langkah. Ini memerlukan cara berpikir yang benar. Ya. Dan saudara tahu bahwa unsur-unsur kebudayaan itu juga ada hubungan dengan tingkat-tingkat berpikir. Jadi, lalu PBM memiliki pelaku belajar yang dipengaruhi oleh budaya tertentu dan berupaya menanamkan budaya tersebut. Jadi, baik guru maupun siswa itu kan berasal dari satu masyarakat yang memiliki budaya tertentu. Ya. Jadi, tugas guru adalah menanamkan nilai-nilai dari budaya yang baik. Ya. Nah, itu harus didahului dengan memberi teladan. Misalnya budaya disiplin, tidak terlambat ya. Itu guru harus duluan tidak terlambat ya, harus disiplin. Jangan gurunya mengajarkan disiplin tapi guru sendiri tidak disiplin. PBM terdiri dari aktivitas guru dan siswa yang menunjukkan satu habituasi ya. Jadi, aktivitas guru dan siswa itu sesuatu yang menjadi kebiasaan. Jadi, sudah jadi satu kebiasaan. Jadi guru sudah tahu apa yang harus dia kerjakan dan siswa juga sudah tahu apa yang harus dikerjakan dalam setiap aktivitas pembelajaran. Lalu PBM juga memiliki model-model dan metode yang mencerminkan strategi pembelajaran sosial. Ya, misalnya pembelajaran kelompok. Nah, itu kan ada teori yang berkaitan dengan misalnya sosial kapital ya, kebiasaan hidup berkelompok. Itu kan aspek-aspek budaya, sosial budaya yang dapat diadopsi untuk mengembangkan atau menerapkan model-model atau metode pembelajaran atau pembelajaran contextual learning ya, contextual teaching learning. Nah, itu kan bagaimana para guru dan siswa diajak atau didorong untuk harus melihat apa sebetulnya yang menjadi potensi di masyarakat, apa yang ada di masyarakat, ya, konteksnya. Termasuk juga nilai-nilai budaya, tradisi-tradisi, kearifan lokal misalnya. PBM berorientasi pada pembentukan kompetensi siswa sebagai pengguna, pengembang, dan pencipta kebudayaan, namun bukan perusak kebudayaan. Nah, ini harus diperhatikan oleh karena dalam kasus tertentu, mereka yang pendidikannya sudah sangat tinggi, itu justru tidak ikut menjaga dan merawat nilai-nilai budaya. Justru merusak. Jadi mereka menganggap bahwa kemodernan itu sebagai panglima. Lalu aspek-aspek tradisional
termasuk juga unsur-unsur kebudayaan yang lama dianggap itu tidak cocok lagi. Nah, ini tidak diperhatikan karena kebudayaan itu kan ada wujud nilainya, tidak saja wujud kebenaran, tapi juga ada nilainya. PBM bertujuan untuk mencapai hasil yang optimal sebagai cerminan budaya mutu. Sekarang bicara tentang mutu itu didorong untuk sampai pada tingkat kultur ya. Jadi punya budaya mutu. Tidak sekedar kita tahu mutu itu penting, tapi berbudaya mutu. Jadi semua perilaku kita, termasuk cara berpikir kita itu harus berorientasi pada mutu. Ya, saudara, kalau belajar itu, kalau orang yang punya budaya mutu ya belajar untuk tahu, belajar untuk mampu, belajar untuk terampil, bukan belajar untuk lulus. Kalau saudara belajar untuk lulus atau belajar untuk dapat nilai, berarti saudara belum tiba pada satu budaya mutu. Kalau saudara belajar untuk lulus, bisa jadi ketika ujian saudara nyontek. Nah, itu saudara belum sampai pada budaya mutu. PBM berorientasi pada pembentukan kompetensi siswa sebagai pengguna, pengembang, dan pencipta kebudayaan. Ya, saya kira ini pengulangan saja dari atas. Yang terakhir, dari Ki Hajar Dewantara, dikatakan bahwa pendidikan yang diimplementasikan bukan orientasi pada nilai atau angka atau skor, tetapi termasuk ijazah ya, tetapi memiliki 5 orientasi: pengembangan kecerdasan, pengembangan arti sifik emosional, pengembangan rasa cinta tanah air, pengembangan skill, dan pengembangan fisik. Nah, ini saya kira dimensi-dimensi kecerdasan ya yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Jadi saya kira kalau kelima aspek ini kita bisa capai ya, sebagai mahasiswa, sebagai siswa, sebelum capai ini maka kita telah tiba pada satu tujuan pendidikan yang semestinya. Jadi tidak untuk mendapat ijazah. Jadi kalau dulu orang sekolah dan bisa lulus itu luar biasa. Tapi sekarang justru kalau lulus itu biasa. Yang tidak lulus itu yang luar biasa. Dulu kan berbeda. Justru yang tidak lulus itu tidak biasa ya. Yang tidak lulus itu biasa. Justru yang lulus itu yang luar biasa. Begitu ya. Sekarang yang lulus biasa. Jadi nampaknya dulu lebih ketat ya aspek pengendalian mutunya. Nah, jadi harus berbasis kepada proses. Kalau prosesnya bagus, maka kompetensi-kompetensi atau kecerdasan yang mau dibentuk atau dicapai itu bisa akan terbentuk atau bisa tercapai. Nah, saudara, saya kira ini poin-poin yang penting saudara pelajari terkait dengan pokok kita hari ini tentang proses belajar mengajar sebagai proses budaya. Jadi aktivitas pelajaran secara khusus dan juga pendidikan sebagai satu sistem ini juga menunjukkan satu proses budaya. Ya, sekira demikian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.